Halo semuanya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andan Maulana dengan 3 digit NPM 18 dari kelas praktikum D TRO 2024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kontrol dasar motor induksi yang berupa komponen utama dan rangkaian dol atau direct online. Nah, latar belakang dari kendali motor induksi adalah yang pertama, motor induksi banyak digunakan di industri karena sederhana, handal, dan murah perawatannya. Nah, selain itu motor induksi sudah ada selama berpuluh-puluh tahun lamanya di industri yang sebelumnya hanya dengan revolusi uap, kemudian hadir motor induksi yang memudahkan berbagai pekerjaan, entah itu mengangkut barang, konveyor, atau menggerakkan suatu lengan atau mesin dan sebagainya. Kemudian pengoperasian motor perlu sistem kontrol agar aman dan efisien, karena bisa dilihat di gambar yang ada, motor dapat bekerja dekat dengan pekerja juga apabila motor sedang berputar dan keamanannya tidak sesuai standar, bisa saja motor terbakar atau lepas kendali dan sebagainya. Kemudian salah satu metode pengasutan yang umum dipakai adalah direct online, karena direct online adalah mode pengasutan yang paling sederhana. Selanjutnya, tujuannya adalah menjelaskan prinsip dasar kontrol motor induksi, mengidentifikasi komponen utama pada rangkaian direct online starter, memahami cara kerja rangkaian direct online dalam mengoperasikan motor, dan mengetahui aplikasi penggunaan direct online pada motor induksi. Manufacturing Company Limited is a professional solution provider of beneficiation, crushing, screening, and drying equipment. The following shows you an efficient powder production line, which is widely used in dry powder meeting of various metal and non-metal ores. The particle size range is adjustable in 40 to 825 mesh. The raw materials are lifted to the silo by the rocket elevator. Then sent to the ball mill, grinding by screw conveying. When the ball mill is working, the torque is transmitted to the big gear hanging out the ball mill through the motor and producer, so as to make the ball mill cylinder rotates. The steel balls or other grinding medium in the cylinder is raised to a certain height through the blade shake liner to impact the materials in the cylinder. The grinding medium mixed with the material constantly collides and grinds with the material with the rotation of the cylinder. Due to the continuous operation at the ball mill, the materials in the cylinder and the grinding medium collide and grind constantly, grind the materials to certain files, and discharge them through the grind plates. After grinding, the material is sent to the high-efficiency vortex powder separator to separate coarse and fine powder. The qualified fine powder is collected by the collector, and coarse particle material is discharged from the lower end of the powder separator. Nah, kemudian kontrol motor induksi. Kontrol motor induksi adalah pengendalian operasi motor induksi agar bekerja aman, efisien, dan sesuai kebutuhan aplikasi. Ada 3 jenis, secara umum ada 3 jenis kontrol motor induksi. Yang pertama ada direct online, kedua ada star delta starter, dan ketiga ada soft starter atau inverter atau VFD atau VSD, yang kepanjangannya adalah variable frequency driver atau variable speed driver. Nah, yang pertama ada direct online yang akan kita bahas lebih dalam lagi pada PPT yang saya buat. Direct online adalah suatu rangkaian di mana di dalamnya ada fitur latching untuk menghidupkan motor induksi dengan satu kali input pulsa, yaitu ketika tombol on ditekan sekali maka motor akan hidup, kemudian menonaktifkannya atau mematikannya dengan menekan tombol off. Nah, direct online biasa digunakan untuk rangkaian pengendali motor yang bekerja secara sederhana dan tanpa beban yang tinggi, karena direct online tidak mempunyai fitur star delta atau yang mencegah arus melonjak amat tinggi. Karena pada motor induksi terutama AC, beban arus
di awal starter itu sangatlah tinggi. Kemudian setelah menuju kecepatan maksimum arus akan uh, mulai normal atau konstan. Nah, untuk mengatasi lonjakan arus yang besar ini, apabila motor induksi kita pakai untuk penggerak suatu beban yang besar seperti contoh di video sebelumnya menggerakkan mesin ball mill, di sini hadirlah rangkaian start delta, yaitu rangkaian dengan dua mode starter, yaitu yang pertama start untuk mengurangi lonjakan arus, kemudian dilarikan ke rangkaian delta. Biasanya rangkaian ini digunakan di motor-motor yang besar, biasanya di atas 5 HP, dan ada spesifikasi tertentu juga untuk dapat menggunakan rangkaian start delta ini. Rangkaian start delta juga bisa dibuat secara otomatis atau manual, misal manual dengan push button, dan otomatisnya menggunakan timer. Kemudian ada soft starter atau inverter, yaitu sebuah alat yang bermacam-macam jenisnya. Ada yang inputnya DC, outputnya menjadi AC, ada yang inputnya AC menjadi outputnya AC. Nah, ada yang inputnya AC satu fase, tegangan AC yang satu fase, outputnya menjadi tegangan AC 3 fase, karena di dalamnya ada switching yang sangat cepat sehingga gelombang sinusnya menjadi 3. Nah, fungsi utama inverter ini adalah untuk mengatur kecepatan dari motor induksi. Nah, kecepatan sendiri kan ditentukan oleh jumlah kutub, frekuensi, dan juga jumlah lilitan. Saya agak lupa, tapi ada 3 aspek penting yang menentukan kecepatan motor. Nah, kalau jumlah kutub kan sudah tertanam di belitan stator atau rotor, jadi tidak bisa kita ubah. Nah, yang masih bisa kita ubah itu frekuensinya. Apabila semakin tinggi frekuensinya atau semakin rendah, pasti akan berpengaruh pada motor induksi. Nah, maka dari itu inverter dipakai untuk mengendalikan kecepatan dari motor induksi. Selanjutnya, fungsi kontrol motor induksi yang pertama adalah memulai dan menghentikan motor secara aman, melindungi dari arus lebih dan beban berlebih, mengatur arah putaran motor forward atau reverse. Nah, forward reverse ini biasa digunakan untuk sistem seperti gerbang rumah atau pintu atau lift, juga menggunakan forward reverse dengan cara membalik salah satu fasa input dari motor, kemudian meningkatkan efisiensi dan umur motor dengan operasi yang terkontrol. Karena di dalam sebuah rangkaian kontrol induksi terdapat juga sebuah rangkaian pengaman. Apabila adanya overload dan lain-lain, kan otomatis menghentikan sistem. Kemudian komponen utama dalam rangkaian kontrol motor induksi yang pertama adalah MCB atau MCCB, kemudian magnetic contactor, overload relay, push button start and stop, emergency button, relay, dan timer. Seperti yang bisa Anda lihat di sini. Selanjutnya, pembahasan lebih lanjut mengenai komponen utama MCB atau MCCB, yaitu miniatur circuit breaker adalah saklar proteksi listrik otomatis yang memutus aliran listrik saat terjadi arus lebih atau hubung singkat. MCB ini biasa kita ketemui di rumah-rumah kita, pasti ada dengan spesifikasi yang sesuai dengan listrik rumah kita. Kemudian ada magnetic contactor. Magnetic contactor adalah saklar elektronik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik ke beban seperti motor secara otomatis. Apabila kontaktor ini diberi input pada kaki A1 dan A2, di mana A1 mendapat fasa dan A2 mendapat netral, di dalam kontaktor ini ada sebuah kumparan.
makanya disebut magnetik, yang akan menarik kontak bantu dan kontak utama. Ada kontak NO dan kontak NC yang memanfaatkan prinsip kerja elektromagnetik. Kemudian ada overload relay. Overload relay adalah perangkat proteksi untuk memutus aliran listrik ke motor saat terjadi beban lebih atau panas berlebih untuk mencegah kerusakan. Selanjutnya ada push button start and stop. Push button adalah saklar mekanis yang digunakan untuk mengendalikan rangkaian listrik sementara saat ditekan untuk start ataupun stop. Kemudian ada emergency button. Nah, ini salah satu komponen penting juga, yaitu sebagai saklar darurat yang digunakan untuk memutus aliran listrik dan menghentikan operasi mesin atau motor demi keselamatan. Jadi apabila terjadi korsleting atau misal keluar asap atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan SOP, operator harus segera mengaktifkan emergency button dengan memencetnya. Kemudian ada relay dan timer. Relay adalah perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutus rangkaian listrik secara otomatis, seperti pada magnetic conductor tadi. Cuma kemampuan dalam menghantarkan besar tegangan arus dan daya jauh berbeda. Relay lebih digunakan untuk perangkat proteksi juga bisa. Misal ada output aktuator dari sebuah PLC, outputnya akan dilewatkan relay terlebih dahulu, kemudian kontak dari relay mengaktifkan aktuator. Selanjutnya ada timer, adalah alat yang mengontrol waktu operasi suatu rangkaian listrik atau perangkat berdasarkan pengaturan waktu tertentu. Nah, timer biasanya dipakai di rangkaian star delta. Contacts in parallel with the start button. When the start button is pressed, it energizes the relay coil, closing the normally open contact, which then maintains power to the coil after the button is released. The relay remains latched until a separate stop button, connected in series with the circuit, is pressed to break the power and de-energize the coil. Baru mati setelah tombol stop ditekan. Rangkaian latching adalah sistem kontrol yang memungkinkan perangkat tetap menyala setelah tombol start ditekan meskipun dilepas. Nah, di sini ada tombol on dan off. Apabila ini ditekan, kumparan di sini akan dilewati arus dan muncul medan magnet yang akan menarik kontak yang sebelumnya NO atau normally open menjadi normally close, dan sebaliknya normally close menjadi normally open. Dan akan di sini setelah tertarik, arus juga melewati sini, kemudian akan ada aliran arus yang terkunci sampai push button off ditekan. Nah, cara kerja singkatnya seperti itu tadi. Kemudian fungsi utama rangkaian latching adalah memungkinkan motor atau beban tetap menyala tanpa harus menahan tombol start, memberikan kontrol dan yang lebih aman dan praktis dibandingkan menahan tombol manual. Selanjutnya adalah rangkaian direct online sendiri adalah rangkaian yang menghubungkan arus atau sumber ke motor induksi itu secara langsung dengan tegangan penuh. Komponennya meliputi MCB atau SCB, ada magnetic conductor, overload, dan push button sebagai kontrol dan lampu. Nah, ini adalah gambar wiring diagram dari rangkaian direct online. Di sini ada dua rangkaian secara general, yaitu rangkaian kendali atau kontrol dan rangkaian daya. Rangkaian kontrol adalah rangkaian yang berguna untuk mengendalikan jalannya rangkaian. Kemudian rangkaian daya untuk menyalurkan tegangan atau arus ke motor. Saat tombol start ditekan, maka motor akan aktif karena kontaktor diaktifkan dan kontak utama menyalurkan arus menuju motor. Nah, di waktu yang sama juga kontak bantu atau auxiliary relay dari kontaktor motor ini aktif dan
terjadi proses latching atau penguncian sampai push button off ditekan baru akan mati. Dan ada komponen pendukung atau pengaman seperti thermal overload relay. Apabila di sini ada kenaikan arus atau kenaikan suhu, maka kontak di sini, kontak NC-nya otomatis akan terbuka dan memutus arus menuju kontaktor yang menyebabkan motor mati. Fungsi rangkaian dengan online adalah menghubungkan motor langsung ke sumber tegangan penuh untuk memulai operasi dan melindungi motor dari beban lebih dan arus lebih melalui overload relay dan proteksi MCB atau MCCB, memudahkan pengendalian start atau stop motor secara normal dengan push button, dan memberikan metode pengasutan sederhana dan ekonomis untuk motor berdaya kecil hingga menengah. Saya akan mensimulasikan dan memberikan cara bagaimana menggambar rangkaian direct online di aplikasi CatSimu yang tidak begitu bagus-bagus juga. Aplikasi udah ketinggalan zaman. Pertama-tama kita siapkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Seperti yang pertama, kita butuh sumber daya ini. Nah, sumber 3 fasa. Selanjutnya MCB 3 fase sebagai pengaman untuk rangkaian daya pengendali motor. Setelah MCB 3 fase, kita butuh kontaktor. Selanjutnya, tidak lupa sebagai pengaman dari tadi overload relay. Apabila ada kenaikan arus atau lonjakan suhu, maka rangkaian otomatis akan mati. Nah, selanjutnya kita beralih ke komponen remote control. Pertama, kita butuh MCB 1 fasa, dan tidak lupa dengan kontak thermal overload relay sebagai pengaman. Kemudian push button off, push button NC, push button on untuk menghidupkan, yaitu push button NO, auxiliary relay atau kontak bantu yang nanti kita alamatkan dengan alamat yang sama dengan kontaktor yang kita gunakan. Kontak NC untuk lampu, dan juga coil kontaktor. Lampu pilot lamp untuk indikator. Nah, setelah semua komponen jadi atau ada, kita tinggal menarik kabel tiap komponen. Dengan cara mengklik kiri terus tahan tarik,
Udah selesai untuk rangkaian daya, kemudian rangkaian kontrolnya kita ambilkan dari fasa. Nah, saya buat sejadinya saja karena di sini kita tinggal menarik saja kabel-kabel untuk perapian. Ini bisa kalian atur sendiri. Untuk mempersingkat waktu saya buat maaf agak berantakan. Nah, karena saya sendiri belum terbiasa menggunakan software ini. Nah, setelah selesai melakukan pengawatan atau wiring pengabelan, kita harus menamai tiap komponen agar mendapatkan alamat yang sama. Misal F1 fungsinya kita isi MCB 3, misal kita isi MCB 3. Terus F2 MCB 1 fasa divisualkan. Nah, yang paling penting juga di sini kita namai dulu kontaktornya, nama kontaktor dan functionnya. Ketik KM 1. Nah, di kontak bantunya yang ingin kita pakai juga harus disamakan juga alamatnya. Fungsinya kita namanya juga KM, fungsinya KM1. Nah, di sini ada pilihan untuk kontak bantu pertama 3, 13, 14 dan seterusnya. Nah, kode dari angka ini adalah angka depan adalah jumlah kontak, kemudian angka belakangnya adalah alamat kontak. Angka 3 dan 4 adalah kontak NO. Kemudian untuk angka 1 dan 2 adalah alamat untuk kontak NC, yang dimana di semua komponen, entah itu push button, kontaktor, relay dan lain, 1 dan 2 inti pasti kontak NC, memory close. Nah, di sini juga kita ubah namanya S1, kasih keterangan on, karena apabila tidak diganti namanya, kalau ada alamat yang sama atau nama yang sama, maka kedua komponen itu akan berfungsi secara bersamaan walaupun di dalam proses yang kita inginkan tidak berjalan bersamaan. Oleh karena itu sepenting itulah yang namanya pengalamatan atau addressing dalam rangkaian kontrol motor induksi. Dan lampu juga kita kasih nama on off untuk indikator, bisa disesuaikan juga warnanya sesuai keinginan, tapi di sini saya memakai lampu merah sebagai lampu off dan lampu hijau sebagai lampu on. Nah, dihidupin lagi. Nah,
Di sini ada kekurangan ya, karena saya membuatnya secara yang penting tersambung saja. Jadi ada beberapa wiring kabel yang melebihi pin kaki, jadi tidak hidup. Ya, salah satu kekurangan dari aplikasi CatSimu ya juga itu tadi, tidak ada pin kaki yang benar-benar bisa tersambung seperti menempel, tidak seperti aplikasi PTS dan Multisim. Kita coba ke rangkaian yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini sudah saya buat bersambung dengan rapi dan memakan waktu juga pastinya. Di sini saat saya mengaktifkan MCB, thermal effort delay aktif. Kalau ketika saya hidupkan tombol on, nah, rangkaian akan latching mengunci dan motor induksi akan hidup. Kemudian kalau tekan off maka mati. Demikian presentasi dari saya mengenai sistem kontrol motor induksi, yaitu komponen-komponen utama yang dipakai, rangkaian latching dan rangkaian download online, dan simulasi dari CatSimu yang telah saya lakukan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.